baik itu di Indonesia maupun Thailand, Suzuki diakui sebagai pelopor di segmen sportsback 2 tak 150cc. Kalau di Indonesia kita mengenal RJR 150 yang mengawali kelas ini pada tahun 1990, di negara Thailand, Suzuki sudah memulainya sejak tahun 1985 dengan meluncurkan RJV 150. Namun meskipun hadir sebagai pelopor, soal inovasi Suzuki sempat tertinggal oleh lawan-lawannya karena 2 tahun setelah kemunculan RJV 150, Yamaha meluncurkan VR 150, disusul oleh Honda NSR 150 Single R dan Kawasaki KR 150 pada tahun 1989, yang mana ketiga pesaingnya ini sama-sama hadir mengusung teknologi mesin berpendingin cairan dan fitur lebih canggih. Alhasil kondisi ini memaksa Suzuki untuk segera merombak jagoan mereka agar bisa mengimbangi ketiga kompetitornya tersebut. Sehingga pada tahun 1992, Suzuki Thailand meluncurkan RJ 150 Gamma untuk menggantikan posisi RJV 150. Meskipun sama-sama mengusung nama RJ, namun secara keseluruhan, Suzuki RJ 150 Gamma bisa dibilang sama sekali tidak mempunyai kemiripan dengan RJV 150 maupun RJR 150 yang kita kenal di Indonesia. Pasalnya, Suzuki membuat motor ini dengan platform serba baru, sehingga detail komponen part yang digunakan sangatlah berbeda dari pendahulunya. Suzuki RJ 150 Gamma sendiri mengusung desain bodywork yang terinspirasi dari kakaknya yaitu RJV 250. Desain ini terbilang lebih modern dan sporty dibandingkan generasi RJV 150 yang bentuknya terkesan serba mengkotak. Kemudian pada bagian sasis, RJ Gamma mengadopsi frame tipe twin spar yang disebut Suzuki sebagai SRFB atau Suzuki Racing Frame Box. Lalu untuk sektor pengeremannya sudah memakai cakram depan belakang, serta yang membuat motor ini terlihat menonjol adalah penggunaan swing arm model banana, yang mana swing arm tipe ini bahkan belum disematkan pada sportsback 2 tak sekelasnya. Nah, kalau generasi RJV 150 atau RJR versi Indonesia mempunyai mesin 2 tak 150cc berpendingin udara yang diklaim menghasilkan tenaga 26 horsepower, RJ 150 Gamma mengusung mesin 2 tak berpendingin cairan yang telah dilengkapi dengan AETC atau Automatic Exhaust Timing Control System yang merupakan teknologi power valve 2 tak dengan kontrol elektronik yang kinerjanya mirip seperti RC valve Honda maupun YPVS pada Yamaha. Mesin ini mempunyai ukuran bor 61 mm dan stroke 50,6 mm, dipadukan dengan karburator Mikuni TM28 mm alias karbus cap kotak, serta transmisinya memakai 6 percepatan. Tenaganya diklaim mampu mencapai 37 horsepower di 10.800 rpm, serta torsi puncak 25 Nm pada 10.000 rpm. Catatan tenaga ini bisa dibilang unggul dibandingkan rival-rivalnya saat itu, dan baru bisa dilampaui oleh sportsback 2 tak 150cc edisi khusus keluaran tahun 90-an akhir, misalnya seperti KR 150 SE, Serpico SE, maupun Honda NSR 150 SP. Pada tahun 1995, Suzuki RJ 150 Gamma mendapatkan facelift design, untuk kemudian versi facelift ini dinamai sebagai RJ 150 Gamma 2. Perbedaannya bisa dilihat dari bodi belakangnya, di mana pada versi sebelumnya memakai jok tipe tandem, versi facelift ini dirubah dengan jok tipe split seat. Kemudian pada bagian velgnya dari semula jari-jari diganti memakai velg cashwheel palang 3, sementara untuk sektor permesinan masih sama seperti versi sebelumnya. Sayangnya meskipun secara tampilan sudah dirombak dan juga tenaga mesinnya cukup mumpuni, namun hal tersebut tak membuat penjualan RJ 150 Gamma ini laris manis di pasaran. Sehingga tidak lama setelahnya, Suzuki Thailand menghentikan produksi motor ini. Uniknya menurut salah satu forum diskusi Thailand yaitu pantiv.com,
Yang lebih laku dari Suzuki RC 150 Gamma Series ini justru adalah spare part bawaannya seperti swing arm banana dan juga karburatornya yang kerap kali diburu oleh bikers Thailand sebagai part modifikasi sekaligus untuk mengupgrade performa mesin. Oh iya, pada tahun 1998 lalu, Suzuki Motor Indonesia berencana akan menjual motor ini di pasaran tanah air. Namun karena saat itu terjadi krisis, Suzuki hanya sempat memboyong motor ini beberapa unit saja, yang kala itu dijadikan sebagai sampel sebelum dijual. Menurut kabar yang beredar dari para pecinta motor CPU, RC 150 Gamma yang beredar di Indonesia saat ini, jumlahnya tidak lebih dari 20 unit saja. Tak heran keberadaannya sangatlah langka, bahkan bisa dibilang lebih goib dari Yamaha DZM ataupun Honda NSR 150 SP. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang Suzuki RC 150 Gamma ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.